Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WA bro. Siapa nih yang kangen sama aku? Makanya tonton videonya sampai akhir ya. Jangan pindah channel loh. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok. Dalam sejarah Islam sendiri, banyak sekali para pemimpin yang telah berkuasa membesarkan nama Islam. Akan tetapi di video kali ini akan dibahas beberapa di antaranya saja. Mari kita simak 5 pemimpin besar dalam Islam. Urutan pertama, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bin Al-Mughirah Al-Quraisy Al-Mahjumi merupakan panglima perang muslim pertama. Pada awalnya Khalid adalah seorang musuh tentara muslim. Akan tetapi prajurit dari suku Quraisy ini kemudian hijrah ke Islam dan menjadi salah satu pemimpin militer Islam terbesar sepanjang masa. Pada tahun ke-8 Hijriah, Khalid bin Walid pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah dan menyatakan beriman kepada Allah. Rasulullah menerimanya terhadap Islam yang berarti bahwa semua dosanya telah diampuni oleh Allah. Pertempuran pertama Khalid bin Walid di dalam barisan tentara muslim adalah Perang Mu'tah. Pertempuran tersebut mempertemukan tentara muslim dan Bizantium yang telah membantai orang-orang Islam di wilayah Suriah. Dengan kemampuan militernya, Khalid bin Walid merombak sayap kanan dan kiri tentara muslim dan membentuk sebuah divisi yang menanamkan ketakutan di hati tentara Bizantium. Sepak terjang Khalid bin Walid ini mendapatkan sebuah gelar pedang Allah dari Nabi Muhammad SAW. urutan kedua, Salahuddin Al-Ayyubi. Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi atau lebih dikenal Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang jenderal dan pejuang muslim dari Tikrit. Ia juga mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hejaz, dan Diyarbakir. Salahuddin juga terkenal di dunia muslim dan Kristen karena kepemimpinannya. Pada Juli 1099, pasukan perang salib di bawah komando Godfrey dari Builon tiba di Yerusalem. Pasukan perang salib membunuh kaum muslim di sekitar lingkungan Masjid Al-Aqsa untuk merebut wilayah Yerusalem. Menurut catatan sejarah, Salahuddin Al-Ayyubi bertekad untuk menaklukkan kembali wilayah Yerusalem dan pernah berkata, "Ketika Allah memberiku tanah Mesir, aku yakin bahwa Dia juga akan memberikan Palestina kepadaku." Salahuddin mengucapkan hal tersebut dengan sangat percaya diri setelah berhasil menaklukkan Mesir dan Suriah pada tahun 1175 Masehi. urutan ketiga, Muhammad Al-Fatih. Seorang pemimpin yang hebat, pilih tanding dan tawadu dalam Islam. Ya, dia adalah Muhammad Al-Fatih. Sultan Mehmed II atau dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih lahir di Edirne pada 30 Maret 1423 Masehi, yang mana waktu itu Edirne adalah pusat kota pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Pada usia 12 tahun, dirinya sudah diangkat menjadi sultan. Walaupun usianya baru seumur jagung, sang ayah Sultan Murad II mengamati Sultan Al-Fatih memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan ayahnya agar anak cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Pada 5 Muharram 855 Hijriah, ketika menjabat sebagai khalifah, Muhammad Al-Fatih mencanangkan program besar yaitu menaklukkan Konstantinopel. Dan pada usia 21 tahun dirinya mendapat julukan Al-Fatih atau Sang Penakluk karena telah berhasil menaklukkan Konstantinopel. urutan keempat, Nuruddin Zanki.
Al-Malik Al-Adil Nuruddin Abul Qasim Mahmud bin Imaduddin Zengi atau Nuruddin Janki adalah anggota dari dinasti Zengi yang menguasai Suriah dari tahun 1146 sampai tahun 1174. Nuruddin yang berarti cahaya agama dan raja yang adil. Ketika ayahnya bernama Imaduddin Zanki, seorang penguasa Aleppo dan Mosul meninggal dunia, Nuruddin dan kakaknya Saifuddin Ghazi I membagi kerajaan Janki tersebut menjadi dua. Nuruddin menguasai Aleppo sementara kakaknya menguasai Mosul dengan dipisahkan oleh Sungai Kobur. Setelah menduduki tahta raja, Nuruddin memperluas wilayah kekuasaannya dan berhasil menaklukkan kerajaan Antioquia. Pasukannya juga berhasil mematahkan serangan Joskelin II yang berupaya merebut salah satu daerah kekuasaan Nuruddin, yaitu kerajaan Edessa. Urutan kelima. Abdurrahman Ad-Dakil. Abdurrahman Ad-Dakil berkuasa selama 90 tahun bagi berdirinya dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Dia mampu menguasai Spanyol setelah mengalahkan Yusuf Al-Fihri, gubernur Andalusia, nama Spanyol waktu dulu. Abdurrahman memasuki Andalusia hanya diikuti oleh 400 budak yang setia pada Bani Umayyah. Pada zaman kekuasaannya, Andalusia mencapai pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dan perkembangan peradaban yang sangat pesat. Suatu kemajuan yang belum pernah dicapai Andalusia sebelumnya. Abdurrahman juga dikenal sebagai seorang penyair dan orator ulung. Dengan ketegaran dan kemauan kerasnya, ia berhasil mendirikan Daulah Umayyah II dan mampu bertahan hingga 1031 Masehi. Abdurrahman Ad-Dakil meninggal ketika usia 61 tahun pada 172 Hijriah. Dari seorang pelarian politik, ia menjadi penguasa yang disegani kawan dan lawan. Itulah pemimpin besar dalam Islam. Semoga mereka dapat menginspirasi kita semua sebagai seorang muslim. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya channel ini berkembang dan menjadi media hiburan bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.